Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Lama ya kita tidak bertatap muka di dalam kelas, belajar bersama. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan kelancaran dalam belajar. Anak-anak, pada pagi hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita pada bab 4 pendidikan agama Islam, yakni tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Jadi perilaku terpuji itu banyak sekali. Pada bab ini yang akan kita bahas yakni perilaku yang pertama tanggung jawab, kedua tawadhu, yang ketiga peduli. Mari kita belajar bersama-sama apa itu tanggung jawab, tawadhu, dan peduli. Yang pertama tanggung jawab. Tanggung jawab ini artinya bersungguh-sungguh. Jadi yang disebut dengan tanggung jawab ini merupakan suatu sikap bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari apa yang telah diperbuatnya. Jadi tanggung jawab itu sungguh-sungguh. Menjadi hamba Allah kita harus bersikap tanggung jawab dengan melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan Allah kepada kita. Contohnya apa anak-anak? Ya seperti sholat, mengaji, lalu membantu sesama, itu sikap tanggung jawab seorang muslim terhadap Allah. Lalu jika kita tidak beribadah, tidak berbuat baik sesuai petunjuk Allah, jelas maka di akhirat nanti Allah juga akan memintai pertanggungjawaban kita. Nah, setiap orang ini sebenarnya harus memiliki sikap tanggung jawab. Paling tidak itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jika seseorang berbuat sesuatu, maka ia harus dapat menjelaskan mengapa kita itu melakukan pekerjaan atau mengerjakan perbuatan itu. Dan jelas kita harus bersedia menanggung akibat dari perbuatan itu namanya tanggung jawab. Rasulullah SAW bersabda yang artinya setiap kamu adalah pemimpin. Jadi setiap dari kita itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi tanggung jawab misal sebagai siswa ya, antara lain apa saja anak-anak? Yang pertama itu belajar, jelas entah itu ada tugas atau tidak diberi tugas. Nah itu kita itu setiap hari itu harus rajin belajar, itu sudah tanggung jawab sebagai siswa. Yang kedua yakni datang ke sekolah tepat waktu, melakukan piket sekolah, mengerjakan PR, lalu menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Nah itu contoh dari tanggung jawab seorang siswa. Paham nggih? Insya Allah ini paham untuk sikap tanggung jawab. Tinggal bagaimana cara kita untuk nanti mempraktekkannya, tidak hanya sekedar teori. Yang kedua yakni tawadhu. Tawadhu itu artinya rendah hati. Ingat, rendah hati itu bukan rendah diri nggih. Dipahami kata kalimatnya. Tawadhu itu artinya rendah hati. Jadi sikap rendah hati atau tawadhu itu merupakan sikap tidak merasa bahwa dirinya paling baik. Itu
Allah memerintahkan setiap muslim itu berendah hati terhadap orang lain. Jadi tidak sombong. Jadi orang-orang yang bersifat tawadhu itu kalau mengerjakan amal kebaikan itu mesti tidak ingin diketahui oleh orang lain. Itu namanya tawadhu atau rendah hati. Lawan kata dari rendah hati tadi apa anak-anak? Jelas tinggi hati atau sombong atau takabur. Jadi rendah hati itu termasuk akhlak terpuji. Nah, rendah hati itu bukan berarti rendah diri atau minder. Paham nggih? Nabi Muhammad SAW itu bersabda, jadi tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar zero. Paham nggih di sini? Lalu mengenai ciri-ciri tawadhu itu yang pertama, jika orang itu tidak sombong, itu pasti bisa menghormati orang lain. Ciri-ciri tawadhu yang kedua yakni berkata lemah lembut dan tidak menggurui, intinya. Jelas tidak menyombongkan diri dan mengutamakan orang yang lebih tua ketika berebut giliran. Nah, itu orang tua itu didahulukan. Yang kelima, sederhana entah dalam berpakaian, lalu bertingkah laku, ya semuanya itu sederhana. Dan yang keenam yakni sikapnya itu lebih tenang. Tuh, rendah hati. Banyak sekali anak-anak keuntungan ketika kita memiliki sikap tawadhu. Sikap tawadhu itu manfaatnya salah satunya yakni mendapat simpati dari banyak orang, banyak teman, lalu dihormati orang lain, hatinya selalu tenang dan tentram itu. Dan yang pasti kita kalau memiliki sifat tawadhu itu pasti terhindar dari sifat sombong. Paham nggih? Lalu perilaku terpuji yang ketiga yakni peduli. Peduli itu apa, anak? Peduli itu memperhatikan atau misal nih kalau ada orang yang kesulitan seperti itu, orang yang peduli itu pasti selalu memperhatikan dan membantu orang tersebut. Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Ini ada diriwayatkan oleh Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda, siapa yang membantu menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari sebuah kesulitan di antara berbagai kesulitan-kesulitan di dunia, niscaya Allah itu juga akan memudahkan salah satu kesulitan di antara berbagai kesulitannya pada hari kiamat. Nah, namun siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan tadi kan baginya di dunia dan di akhirat, akan memudahkan dirinya itu di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim akan tutupnya aibnya di dunia dan di akhirat juga. Gitu. Akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Allah itu ya. Paham nggih? Dari sini mungkin ada pertanyaan. Singkat saja nggih Ibu menjelaskan, insya Allah semuanya sudah paham. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa lanjut ke WA atau ke email Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.